Bitcoin udah berhasil menyentuh 100.000 US dollar. Selamat buat semua para holder Bitcoin. Tanpa conviction, kalian gak akan bisa hold Bitcoin hingga 100.000 dolar. Dan gak kerasa, kita udah temani kalian sejak Bitcoin 40.000 ke 69.000 di 2021. Kita juga temani waktu jatuh ke 16.000 karena Luna, Three Arrow Capital, dan FTX di 2022. Hingga akhirnya kembali all time high lagi dan sampai ke 100.000. Nah, what next? Apakah Bitcoin udah peak dan kita udah berhenti sampai di sini aja? Atau mungkin ini udah saatnya kita rotasi. Nah, di video kali ini kita akan bahas Bitcoin setelah 100.000 US dollar. Dan ini adalah video pertama kita sejak Bitcoin menyentuh 100.000 karena kita sangat sibuk buat navigasi member di Belajar Bitcoin. Nah, semua pesan saya tertulis di jurnal belajarbitcoin.com. Buat member yang mungkin terlewat, bisa lihat lagi di halaman jurnal. Kita juga baru aja rilis masterclass MicroStrategy yang totalnya ada 8 video. Anyway, enjoy this video. Sejak adopsi Bitcoin, MicroStrategy telah pump ribuan persen. MicroStrategy is simple. It's raise capital from the institutions that have capital. MicroStrategy adalah Bitcoin proxy terbaik. So we beat every single company in the S&P index using Bitcoin strategy. Gak banyak orang paham tentang MicroStrategy, not even a Bitcoin maxi. Don't sell the Bitcoin. You can create a monster company. Nah, kali ini kita akan dig the rabbit hole tentang Bitcoin dan MicroStrategy. Jadi, what next nih untuk Bitcoin? Nah, kita bagi dalam dua kategori ya. Kategori good and bad. Good tentang katalis-katalis bagusnya Bitcoin, bad tentang katalis jelek-jeleknya Bitcoin. So, kita bisa kasih info yang berimbang buat teman-teman. Dan kita mulai dari yang the good-nya. Yang pertama tentang treasury game. Have we got a present for President Donald Trump? Here it is. This is the Bitcoin Reserve Bill. Amerika akan menjadikan Bitcoin sebagai aset strategis. Melalui Bitcoin Act 2024 yang dibuat oleh Senator Cynthia Lummis, Amerika akan beli Bitcoin selama 5 tahun ke depan, per tahun 200.000 Bitcoin, atau total 1 juta Bitcoin. Ini nggak main-main, karena ini jumlahnya sama dengan Bitcoin yang di-hold oleh ETF dan Satoshi Nakamoto. Nah, dulu ketika ada negara kecil jadiin Bitcoinnya sebagai treasuries, reaksi kita apa? Biasa aja. Ketika ada negara superpower jadiin Bitcoin sebagai treasuries, reaksi negara lain apa? Pada FOMO dong, pada pengen ikutan, pada copas, dan pada mulai melirik Bitcoin sebagai hedging atas mata uang mereka yang terus menurun nilainya. Sebagai hedging atas dolar juga, yang kemungkinan akan makin kuat kalau empowered by Bitcoin. Nah, ini udah jadi treasury game, di mana banyak negara mulai cari cara untuk hold Bitcoin. Misal, di Brasil ada RUU Bitcoin Strategic Reserve. Di Polandia, calon presidennya mengatakan akan menjadikan Bitcoin sebagai reserve currency. Di Suriname, calon presidennya akan menghapus sistem finansial yang udah ada dan mengganti dengan Bitcoin standar seperti El Salvador. Bhutan juga mining Bitcoin. Terakhir, di Rusia juga ada RUU Bitcoin Strategic Reserve dan Putin dari mulutnya sendiri mengatakan Bitcoin nggak bisa di-ban. Nah, kali ini gamenya nggak dimainkan oleh retail, tapi oleh reserve negara-negara. Dan mereka yang dapat Bitcoin lebih cepat dan lebih banyak akan menang. Bahkan di Vancouver, udah meloloskan dulu proposal Bitcoin Strategic Reserve. Nah, menurut Zizi di Bitcoin Conference, negara Arab juga udah mulai akumulasi Bitcoin. Other than the US, where you can have a 180-degree change, in other countries, unless you have that kind of mechanism built in, then you have a lot of different people to convince to change. Governments have a lot of different departments, a lot of different offices, etc. So what I see still is like the guys who were pro-crypto before are still moving faster, like here, in the UAE, in Bahrain, in Bhutan, in some other parts of the world, in Asia, etc. Nah, yang kedua tentang Fed Response dan Gold 2.0.
Nah, ada sedikit ketegangan nih antara Trump dan Jeremy Powell yang mengatakan nggak akan mundur meski dipaksa oleh Trump. Tapi Trump klarifikasi nih, nggak akan pecat Jeremy Powell. Dan mengejutkannya, untuk pertama kali Jeremy Powell menyinggung Bitcoin di publik. Menurut Jeremy Powell, dolar itu bukan tandingan Bitcoin, karena Bitcoin itu seperti emas tapi bentuknya digital. Right, it's like gold. It's just like gold only. It's virtual. It's digital. Dan di US Treasury pada report di 2024, mereka mengklasifikasikan Bitcoin sebagai digital gold untuk pertama kalinya. So, Bitcoin is gold 2.0. Yang ketiga, saya mau bahas tentang Trump dan Bitcoin. Nah, Trump menaruh orang-orang pro kripto dan Bitcoin di kabinetnya. Misalnya ada David Sachs yang dipilih sebagai White House AI and Crypto Caesar. Dia adalah backers Multicoin Capital dan pernah mengatakan Solana akan flip Ethereum. Nah, David Sachs juga mengatakan Bitcoin adalah hedge atas inflasi. Kemudian ada Paul Atkins yang dipilih sebagai ketua SEC. Dan ini membuat industri kripto tersenyum lebar karena Paul adalah sosok pro Bitcoin dan pro kripto. Dan juga ada Elon Musk, kepala departemen efisiensi pemerintahan atau disingkat dengan DOGE, yang juga pro Bitcoin dan pro kripto. Ada Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan, seorang pro kripto, juga hedge fund manager yang mengatakan kripto membawa orang-orang muda untuk partisipasi di market. Ada Howard Lutnick, CEO kantor Fitzgerald, perusahaan jasa keuangan yang mengelola aset Tether, dipilih jadi Menteri Perdagangan. Dan masih banyak lagi. Dan boleh dibilang mereka ini kayak tim, sebuah tim yang bisa, dalam tanda kutip nih, pump harga Bitcoin kita. Juga dari sebuah wawancara tertutup oleh Axios, ada bocoran nih. Trump berharap harga Bitcoin sampai ke 150.000 di masa awal pemerintahannya. Yang keempat, Bitcoin dan Real Estate 2.0. Nah, meski Bitcoin dijadiin Bitcoin Strategic Reserve dan udah jadi aset terbesar ke-7 di dunia, ternyata Bitcoin tuh cuma 0,2% dari global asset. Real estate aja menguasai market global asset sebesar 320 triliun US dollar. Kalau Bitcoin adalah Real Estate 2.0, bayangin kalau market Bitcoin 1/10 market real estate. Kenapa menyamakan Bitcoin dengan real estate? Karena real estate sebagian besar nggak ditinggalin, tapi dijadiin alat store of value. Dan Bitcoin adalah store of value yang lebih baik daripada real estate karena portable, pajak yang lebih murah, tanpa maintenance, bisa dijaminkan, bisa dijual sebagian, dan masih banyak lagi. Ibarat kita itu sekarang punya chance yang sama dengan orang di seluruh dunia, punya chance yang sama dengan orang Amerika, Inggris, Kanada, atau negara-negara lain. Ibarat kita bisa beli satu klaster atau tower yang sama. Dari data di Statista, kita bisa mendapatkan data kalau proyeksi real estate market di 2028 mencapai 709 triliun US dollar. Jadi kalau market cap Bitcoin 1/10 market cap real estate di 2028, maka akan bernilai 70 triliun US dollar. Atau 36 kali lipat dari market cap Bitcoin sekarang. Oke. Kalau 1/10 kebanyakan, gimana kalau 1/5 aja? Jadi 35 triliun. Kalau market cap Bitcoin mencapai 35 triliun US dollar, maka harga Bitcoin bisa tembus 1 juta dolar. Because politicians are very creative. They got a city tax, a county tax, a state tax, a federal tax, a transfer tax, a usage tax on the property. And if that doesn't get you, there's rent control, price control, or a culture shock. Then you got competition. You might get discriminated against. There's recession. The currency can collapse. Your tenants won't pay you. Someone will slip and fall on the front sidewalk and sue you. There's weather, war, crime, and catastrophe. And if energy prices go through the roof, it's going to be hard for you to make a go of it. Physical capital is not a simple solution. Yang kelima, potensi Bitcoin ke 1 juta dolar. Ya, mungkin kalian yang dengar ini akan bilang, FOMO, tolol, goblok, jadi exit liquidity, dan lain-lain. Itu pula yang dikatakan oleh banyak orang ketika Bitcoin ke 1.000 dolar.
ketika Bitcoin ke $10.000 dan juga ketika Bitcoin ke $100.000. Jadi saran saya buat kalian yang mungkin merasa di-FOMO-in, jangan beli Bitcoin. Pelajarin aja dulu. Spend time kalian, waktu kalian untuk belajar. Kalau cocok, baru beli. Kalau nggak cocok, nggak usah beli, nggak apa-apa. Nah, untuk belajar skill baru aja butuh waktu bertahun-tahun kan? Masa sih kita nggak mau spend waktu belajar tentang Bitcoin? Kalau kalian bisa acquire skill Bitcoin, ini money making skill. Dan pastikan teman-teman dapat info dari source yang reliable. Nah, tapi kenapa saya perkirakan Bitcoin punya potensi? Sekali lagi punya potensi jadi 1 juta US dollar. Dan ini udah saya simulasikan di jurnal belajar Bitcoin tanggal 18 November kemarin. Kita simulasikan kalau MicroStrategy membeli Bitcoin sebesar 42 miliar US dollar dalam jangka waktu 3 tahun dengan starting price 90.000 waktu itu. Dan dengan pembelian sekitar 12.963 Bitcoin per bulan, maka harga akhir setelah pembelian 42 miliar US dollar, Bitcoin akan mencapai 152.000 di tahun 2028. Ini tanpa memperhitungkan FOMO di market. Tapi perlu dicatat juga kalau pemerintah Amerika juga beli Bitcoin nih, hingga 1 juta Bitcoin selama 5 tahun ke depan. Nah, kalau pemerintah Amerika beli barengan, maka didapat angka sekitar 423.000 per Bitcoin pada tahun kelima. Ini tanpa memperhitungkan FOMO di level states atau FOMO di level corporate dan juga retail. Gimana kalau MicroStrategy dan pemerintah Amerika beli barengan? Well, berdasarkan simulasi, harga Bitcoin akan mencapai 15,7 juta US dollar atau 1,5 juta per Bitcoin. Ini berdasarkan simulasi. Dan kalau benar, ini akan jadi life-changing money buat mereka yang udah belajar dan udah percaya Bitcoin. Dan betapa menderitanya orang yang nggak punya Bitcoin kalau skenario ini terjadi. Bitcoin's $13 million a coin in the year 2045. 13 million. It could be a 3 million bear case, it could be a 49 million bull case, but So, bayangin aja teman-teman. 0,1 Bitcoin bisa mengubah hidup banyak orang. Di 2023 yang lalu, 0,1 Bitcoin itu cuma $1.600 atau sekitar 23 jutaan. Di 2024, sekarang jadi 160 juta. Kalau 0,1 Bitcoin jadi 1 juta US dollar, maka akan jadi 1,6 miliar rupiah ya ini. Kalau memang sesuai simulasi, maka Bitcoin akan jadi 1,5 juta US dollar per 0,1 Bitcoin. Meskipun nggak jadi 1,5 juta US dollar per 0,1 Bitcoin pun, kita masih tetap profit dan hold aset yang nilainya naik terus seiring berjalannya waktu. So, daripada kita spend time dan ngatain orang FOMO Bitcoin, lebih baik belajar Bitcoin aja dulu. Bisa juga browsing di internet, dan pastikan dapat info dari source yang reliable, tonton semua podcast Michael Saylor, tonton semua Bitcoin conference yang diadakan oleh Bitcoin Magazine di YouTube, baca buku Bitcoin standar dan buku-buku lain, dan it takes time, tapi free. Free untuk belajar Bitcoin. Nah, buat yang pengen jumpstart conviction-nya di Bitcoin dan pengen belajar gimana cara utilize Bitcoin jadi aset yang produktif, kita juga punya wadah di belajarbitcoin.com. Yang keenam, Ray Dalio bilang, get gold and Bitcoin. Siapa yang nggak tahu Ray Dalio? Penulis buku Changing World Order mengatakan get gold and Bitcoin, hindari bond dan aset berbasis hutang. Apa aset berbasis hutang? Kayaknya termasuk mata uang fiat, karena mata uang fiat di-backup oleh utang dan di-backup oleh kepercayaan kalau pemerintah tetap bisa membayar utangnya. So, get gold or Bitcoin. Yang ketujuh, interest rate cut. Nah, kapan Bitcoin mencapai big cycle-nya? Ini saya kasih kunci teman-teman, yaitu di US Treasury Yield Curve. Nah, US Treasury Yield Curve adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara suku bunga dan jatuh tempo berbagai surat utang pemerintah Amerika. Di 2021, US Yield Curve bentuknya normal, kayak pesawat take off. Artinya, suku bunga pada surat hutang yang jatuh temponya pendek rendah. Sementara suku bunga pada surat utang yang jatuh temponya lama tinggi, seperti di garis warna orange. Sementara saat ini kita masih jauh. Suku bunga Amerika masih di atas 4% untuk surat utang yang jatuh temponya pendek waktu video ini dibuat. Nah, ketika Fed melakukan rate cut,
maka kurvanya akan sedikit demi sedikit berubah seperti garis orange. So, kapan peak cycle-nya? Teman-teman bisa cek kalau yield curve ini berubah jadi normal curve, kayak di garis orange ini. Yang kedelapan, ada China Stimulus Package. Jadi China baru aja ngumumin paket stimulus super besar, raksasa, selama 5 tahun, sebesar 10 triliun yuan yang dibagi selama 5 tahun. Berapa nilainya? Ini setara dengan 1,37 triliun US dollar. Tujuannya untuk mengatasi masalah utang pemerintah daerah. Dan jumlah ini sekitar 2,5% dari total PDB China. Masalahnya utang pemerintah daerah besar banget. Dan stimulus ini mungkin nggak cukup. Kalau nggak cukup, artinya apa? Ada stimulus lagi. Tapi sekarang, liquidity 1,37 triliun US dollar akan membanjiri market di tengah pasar real estate yang sangat lesu. Saya yakin aset-aset high risk seperti kripto dan juga Bitcoin pasti akan kebagian. Apalagi Bitcoin juga udah dianggap sebagai real estate 2.0. Nah, sekarang kita lanjut di sisi bad-nya ya, biar berimbang. Yang pertama, Microsoft say no to Bitcoin. Nah, lucunya harga Bitcoin tuh malah pump setelah Microsoft say no to Bitcoin. Bitcoin nggak butuh Microsoft, tapi Microsoft yang butuh Bitcoin. Kenapa? Karena uang cash Microsoft meskipun banyak, udah mengalami penurunan purchasing value dengan sangat amat masif kalau dibandingkan dengan Bitcoin. Microsoft skip ngembangin browser internet. Microsoft juga skip mobile phone. Microsoft juga skip mobile OS. Microsoft juga skip messaging app. Dan sekarang Microsoft skip Bitcoin. Padahal harga sahamnya underperform Bitcoin dan juga underperform MicroStrategy. Nah, yang unik teman-teman, hanya 0,55% shareholder Microsoft yang vote yes proposal Bitcoin. Artinya apa? Artinya kita ini masih sangat amat early. Yang kedua, ada komputer kuantum. Nah, mungkin ini yang ditunggu sama teman-teman. Jadi Google menerbitkan sebuah chip kuantum komputer yang punya kekuatan 105 qubits. Haruskah kita khawatir? Jawaban singkatnya nggak perlu. Dan terus terang saya juga udah capek untuk jelasin tentang komputer kuantum dan Bitcoin. Harusnya sih kita lebih khawatir sama rekening bank kita atau mungkin code pada bom nuklir ya. Anyway, ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu tentang komputer kuantum. Yang pertama nih, dari ukurannya. Perangkat kuantum komputer itu sebesar lab. Dan mungkin kalau seluruh fasilitasnya digabungin, bisa sebesar lapangan. Karena ini adalah perangkat yang sangat kompleks. Jangan dipikirin kayak komputer rumahan kita yang terus dipasangin chip kuantum. Yang kedua, dari operasionalnya. Perangkat kuantum komputer perlu didinginkan di ruangan khusus yang disebut cryogenik. Suhunya minus 273 derajat. Nah, kulkas kalian belum bisa kan sampai minus 273 derajat, dan suhu ini harus tetap dijaga untuk menjaga kestabilan qubitnya. Yang ketiga, perangkat kuantum komputer sangat rentan error karena gangguan lingkungan. Dan kebersihan lingkungan di sekitar komputer kuantum harus dijaga. Yang keempat, biaya operasional komputer kuantum bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar per tahun. So, jangan dikira, oh ada chip komputer kuantum nih, saya akan beli dari Tokopedia, pasang di rumah, dan hack Bitcoin. Nggak bisa seperti itu. Yang kelima, perlu jutaan qubit untuk hack Bitcoin. Nah, Bitcoin menggunakan SHA-256 dan ECDSA. Jadi, untuk hack SHA-256-nya Bitcoin, perlu 10 juta qubit fisik. Sementara untuk memecahkan ECDSA, perlu 3000 qubit logis. Nah, ada qubit fisik dan qubit logis. Apa itu qubit logis? Qubit logis adalah qubit yang bebas error. Nah, untuk menciptakan satu qubit logis, perlu ratusan hingga ribuan qubit fisik. Dan kita masih jauh dari itu. Kenapa? Willow-nya Google hanya bisa punya 105 qubit fisik. Bahkan tuh hasilin satu qubit logis mungkin masih belum bisa. I don't know. Nah, 10 juta versus 105 itu masih jauh banget. Dan Google kayaknya overclaim. Bukannya di dunia marketing, overclaim itu udah biasa. Mau ditempelin label nih, 10 kali lipat, 100 kali lipat, ini 1 juta kali lipat nih, lebih cepat daripada superkomputer.
yaitu suka-suka mereka. Nah, karena hal-hal kayak gini kan nggak diketahui oleh newbie. Jadi berita ini dimunculin terus dan dimanfaatkan oleh bandar untuk melikuidasi kita, trader-trader long dan trader short. Teknologi komputer kuantum masih terus berkembang dan berita ini dijadikan smoke screen untuk menutupin aktivitas bandar yang menekan harga Bitcoin dan memaksa terjadi likuidasi massal hingga menekan harga ke bawah. That's why tiap beberapa bulan sekali ada food ini dan selalu ada pertanyaan ini dan saya capek jawab. 1 minggu terakhir, baik trader long dan trader short dihabisi massal, terutama yang pakai leverage 50 hingga 100 kali. Anyway, core developer Bitcoin juga sedang mengembangkan update supaya Bitcoin bisa quantum resistant sejak 2022. Meski teknologi komputer kuantum masih sangat amat jauh untuk bisa crack Bitcoin. Tapi karena isu ini selalu dimanfaatkan oleh fooders dan bandar untuk melikuidasi trader long dan short, maka tentang komputer kuantum saya masukkan di sisi bad-nya dulu. Nah, sisi bad yang ketiga adalah isu kalau Bank of Japan atau BOJ akan menaikkan suku bunga pada 2025. Isu ini jadi kekhawatiran utama karena banyak trader dan investor Jepang yang melakukan carry trade. Tentang apa itu carry trade udah saya bahas di beberapa video saya. Saya akan taruh linknya di kolom deskripsi aja ya, buat teman-teman yang pengen nonton video-video yang lalu. Nah, di bulan Desember ini, BOJ akan mengambil keputusan mengenai suku bunga di tanggal 18-19 Desember. Uniknya barengan dengan pengumuman suku bunga Amerika. Dan banyak pihak yang mengatakan bulan Desember ini BOJ mungkin masih wait and see. Di bulan Agustus kemarin, kenaikan suku bunga dari BOJ menyebabkan Black Monday di market. Nah, terakhir pastikan teman-teman dapat info yang reliable tentang Bitcoin. Saya spend waktu ribuan jam khusus untuk dig the rabbit hole Bitcoin. That's why kita punya belajarbitcoin.com. Apa yang saya tahu tentang Bitcoin, saya kopas 100% ke sana. Jadi kalau kalian dapat info Bitcoin dari orang, tanyain, udah belajar berapa jam? Belajar ya, bukan sekedar tahu. Karena banyak banget yang Dunning-Kruger di luar sana. Dan saya pernah kehilangan kesempatan di 2018 hanya karena tanya ke orang yang salah tentang Bitcoin. Baru di akhir 2020, saya mulai cari tahu lagi tentang Bitcoin, dan makin dalam lubang yang saya gali tentang Bitcoin, makin jatuh cinta saya dengan Bitcoin.